Hidayatullah, Hadir Bu. Hadifatul Mulia, Husnul Khotimah, Fahmi Hasan, Hadir Bu. Irfan Zidni, Muhammad Amirul Mukminin, Muhammad Hasan, Hadir. Muhammad Ibnu Syarifah, Kubur. Hadir. Saren. Rahman, Umi Sumayyah, Romina Nurul Fauzia, Naili Bahasa Irfan Zidni Abdul. Hadir. Saya tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siapa tadi yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola? Saya Bu. Bu, saya nggak sholat katanya. Saya Katanya ibu nggak balik, nggak apa-apa nggak sholat. Saya sholat, nggak balik. Benih kita benih. Nggak apa-apa. Tidak bilang tadi ibu tiduran. Kalau tidak balik ya tidak apa-apa. Iya, nggak sholat saya Bu. Sholat di rumah saja ya. Iya Bu. Katanya masuk neraka kalau nggak sholat Bu. Kenapa? Katanya masuk neraka kalau nggak sholat. Enggak Bu, enggak. Itu kan ini. Oh gitu. Wan. Ya kalau ada masjid itu memang mungkin masuk neraka kalau tidak melaksanakan sholat lima waktu. Kalian lebih suka mana? Makan sendirian atau makan bersama? Makan sendirian. Enggak gitu, Kalau bersama tapi nggak kenyang Bu. Nah, kadang-kadang bersama, kadang-kadang sendirian. Sama-sama suka. Kita silakan. Kalau bersama takut nggak kenyang Bu. Berarti menyesuaikan ya. Kadang-kadang makan sendiri, Ya, fleksibel. kadang makan bersama. Nah, dalam beribadah juga begitu. Allah itu sangat menyayangi hambanya yang melakukan ibadah secara bersama-sama. Sama halnya dengan sholat dalam sholat berjamaah. Wah, mana kamu guru? Sholat berjamaah itu kenapa pahalanya lebih besar? Kenapa Bu? Kenapa sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar? Karena Karena bersama-sama. Karena bedanya itu ketika dilakukan munfarid sama berjamaah, itu bedanya. Hari ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah, mulai dari keutamaan sholat berjamaah, syarat menjadi imam dan makmum, kemudian praktek posisi sholat berjamaah yang benar. Ada 3 poin pembahasan. Langsung opsi yang pertama, keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh makmum dan imam. Itu definisi sholat berjamaah. Siapa imam itu? Yang memimpin sholat Bu. Ya, imam itu orang yang memimpin jalannya sholat. Sedangkan makmum Jalan sholat. yang ikutin Bu. Makmum itu yang mengikuti gerakan sholat. Jika sudah ada imam dan makmum, maka itu silakan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, pahala sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat munfarid seperti yang tadi saya sampaikan. Siapa yang tahu berapa pahalanya sholat berjamaah itu? 27. 27 derajat daripada sholat munfarid yang mendapat 1. Itu pun kalau diterima. Jadi kalian pilih yang mana, sholat munfarid apa sholat berjamaah? Munfarid. Oh ya berjamaah. Terserah ya, ada yang munfarid mungkin, ada yang berjamaah tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah tahu fadilah daripada pahalanya, pasti kalian itu akan memilih sholat berjamaah. Syarat menjadi imam dan makmum.
Silakan dipahami dulu. Paham sudah Bu? Sudah Bu? Sudah ya. Di sini ada beberapa ketentuan syarat untuk menjadi imam dan makmum. Untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka di sini ada syaratnya untuk imam dan makmum. Kita bahas yang syarat menjadi imam dulu. Yang pertama, muslim. Yang kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, bacaan sholatnya baik. Dan yang kelima, mengetahui tata caranya sholat. Kita bahas yang pertama, siapakah orang muslim itu? Orang yang beragama Islam, yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Orang kaya Bu, orang kaya saya Bu. Muslim. Ya, seperti kita semua. Orang kaya. Kemudian yang nomor Mas dua, Ali. di sini ada balik. Siapa orang yang balik itu? Orang yang umurnya di atas. Orang balik itu. Orang yang berambut Bu. Orang balik itu dikatakan bisa balik jika sudah bisa. Jika orang itu dikatakan balik karena sudah dewasa menurut agama dan memiliki tanda-tanda. Itu ada di kitab Silom Safina. Ada berapa? Ada yang tahu? Gak tahu. Di situ ada 3. Ya itu yang belakang itu bisa tapi tidak menjawab. Yo. Sekolah lagi dia di rumahnya. Ayo Dermawi, jawab Dermawi. Jawab. Saja coba disebutkan. Tanda-tandanya orang balik ada 3. Silakan disebutkan Mas Irfan. Bersatu melawan. Sampainya umur 15 tahun. Ya, terus yang kedua. Terus sampainya umur 15 tahun. Terus ya ihtilam. Ya, serta Dan sampainya kalau dan haid dan nifas. ya. Oh nih. Oh, haid. Melahirkan. Bener. Haid itu ketika berusia 9 tahun lebih 16 hari. Jika kurang dari hari itu maka dikatakan istihadhum haid. Kemudian yang nomor 3, di situ ada berakal. Siapa orang yang berakal itu? Kita. Orang yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Itu yang dikatakan mereka yang berakal. Yang keempat, bacaan sholatnya yang baik. Nah ini bagi imam ya, kan mesti dijadikan imam itu karena mereka bacaannya sudah baik dari segi maknanya atau pendeknya itu sudah memenuhi di tajwidnya juga. Ini makmum ada berapa di situ? Ada 4. Yang pertama, niat mengikuti imam. Coba saudari Rumi, Mas Mahli, Saudara. makmum sholat subuh, silakan. Penistaan. Seperti pada surat kata ini bisa membuat tidak tiada amakmuman bila ta'ala. Betul kan? Dapat terbukti sholat, terbukti. Semua itu sudah benar ya, sudah bisa niat sholat, sudah bisa
Bagaimana antara syarat-syaratnya makmum dan imam. Selanjutnya tidak mendahului imam. Nah, bagi makmum itu tidak boleh Mendahului imam. Bagaimana kalau mendahului imam? Jika ada makmum yang mendahului salatnya tidak sah. Tidak sah, tapi itu ada ketentuannya ya, yaitu 3 kali secara berturut-turut. Kalau hanya 1 kali masih boleh. Ya. Kalau salatnya sah, tapi berjamaah hanya maksudnya. Ya. Apa itu? Dan terakhir berada di belakangnya imam. Yang namanya makmum itu karena mengikuti, otomatis berarti ada di belakangnya imam. Poin selanjutnya yaitu praktek sholat berjamaah. Posisinya itu posisi makmum ya. Di sini posisi makmum. Saya minta dari beberapa siswa untuk maju ke depan untuk mempraktekkan posisinya makmum jika berjamaah dengan imam. Di sini ada 3. Yang pertama itu posisi makmum 1, yang kedua itu posisi makmum 2, kemudian yang terakhir posisi makmum campuran. Yes. Minta tolong Mas di depan sama Mas Tosan di depan. Apa ini apa? Mana maju? Mawi. Sebagai apa? Sama dengan Smart. Man, tuh di mana? Nang mak. Kurang 1, ayo Mas Toman maju. Bukan Mas. Nak Rohman maju. Udah Mawi sama dengan Smart. Sudah menghadap kiblat ya? Iya. Menghadap kiblat. Sana gitu. Sementara di sini dulu. Gimana ini? Mas Irfan posisinya sebagai imam dan Mas Rohman posisinya sebagai makmum. Jika makmum itu cuma 1, maka posisi makmum itu ada di sebelah kanannya imam. Kita perhatikan sudah benar apa belum? Benar. Ini praktek sholat berjamaah dengan makmum 1. Sekarang nambah lagi personil dengan makmum 2. Saya minta Mas Rohmi ke depan bisa. Salat subuh Mas. Assembly. Mas, Nah, ini praktek sholat berjamaah dengan makmum 2, laki-laki 2. Yang mana itu makmumnya posisinya ada di belakang imam dan harus dilurus-luruskan. Sudah lurus apa belum makmumnya? Belum. Belum. Ya. Itu kurang dempet. Kurang dempet. Berarti tidak boleh terlalu mendempet. Oh, Iya. sudah anu. aku takut ada setan yang anu. Berapa jaraknya itu? Sekilas. Biasanya kan soft lurus dan dapat. Itu Kan itu biasanya di masjid. makmumnya maksudnya. Sofu sufu fakun bain atas siapa sufu itu namanya kamati sholat itu tuh. Soft-softnya lurus dan rapat gitu biasanya itu. Oh iya. Berarti masih kurang betul ya. Ayo kita pakai lagi sopnya. Biasanya yang ketiga setan. Mari kita perhatikan apakah sudah betul atau tidak. Sudah betul. Sudah rapat, sudah rapi. Sekarang posisi makmum yang campuran saya minta tolong Mbak Naili bisa ke depan. Mbak Naili. Calon imam. Yes. Apa itu calon imam? Nak Calon suami. Bahkan pada masa. Nah, ini kita perhatikan ya. Berjamaah dengan posisi makmum campuran. Ada laki-laki, ada perempuan. Apakah sudah Celana. betul posisinya? Betul. Sudah betul. Makmum laki-laki itu ada di belakangnya imam, kemudian makmum perempuan berada di belakangnya makmum laki-laki. Nah, saya minta tolong ya, bisa dicontohkan Mas Irfan. Gerakannya sholat punya tiga gerakan saja. Takbiratul ihram, rukuk beserta sujud. Sholat baik itu. Tidak. Ya. Sholat jenazah. Tadi syaratnya makmum tidak boleh mendahului Imam. Monggo diperhatikan. Silakan dimulai. Allah.
Fadilahnya sholat berjamaah, apalagi? Prakteknya. Tata cara sholatnya. Tata sholatnya apalagi? Syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mempraktekkan sholat berjamaah menjadi imam dan makmum secara bergantian. Itu pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah Sini. bersama. Semoga barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi